Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Sidik Ahyat dengan NIM 031111220057. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Trisandika Putri SE MSI. Nah, pada kali ini saya akan membahas konsep pendapatan dalam perspektif teori akuntansi. Nah, pada video ini itu saya akan membahas artikel yang saya buat tentang konsep pendapatan dalam perspektif teori akuntansi. Nah, jadi teori akuntansi adalah kerangka konseptual yang menjelaskan dan memandu praktik akuntansi. Tujuannya yaitu membantu pengambilan keputusan yang tepat, memfasilitasi pelaporan keuangan yang transparan, menciptakan konsistensi dan standar, memberikan dasar bagi pengembangan standar akuntansi dan laporan keuangan. Nah, selanjutnya sini ada pendahuluan. Jadi pendapatan itu merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan suatu entitas. Konsep pendapatan ini menjadi landasan penting dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Namun, definisi dan pengakuan pendapatan dapat bervariasi tergantung pada standar akuntansi yang digunakan. Di sini ada 3 standar akuntansi yang paling umum digunakan di dunia. Yang pertama itu ada FASB atau Financial Accounting Standard Board. Yang kedua itu ada PSAK atau Standar Akuntansi Keuangan, dan yang ketiga ini ada GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian pendapatan. Jadi menurut FASB, pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva satu kesatuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya, dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Nah, kalau menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Nah, GAP menyatakan bahwa pendapatan itu harus diakui dalam laporan akuntansi bila kriteria berikut terpenuhi. Di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, nilai ekonomi harus ditambahkan oleh perusahaan pada produknya. Yang kedua, jumlah pendapatan harus dapat diukur. Yang ketiga, pengukuran harus dapat diuji dan secara relatif bebas dari bias. Yang keempat itu harus mungkin untuk mengestimasi beban yang berhubungan dengan tingkat akurasi yang wajar. Nah, di sini selanjutnya itu ada pengukuran pendapatan. Yang pertama itu ada diskon dan pengukuran apapun dalam harga tetap. Hal ini seperti kerugian dari piutang tertagih. Nah, diskon kas dan pengurangan apapun dalam harga tetap adalah penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung ekuivalen kas bersih atau nilai sekarang terdiskonto atas klaim uang yang sebenarnya, dan sebagai konsekuensinya harus dikurangi ketika menghitung pendapatan. Yang kedua itu ada untuk transaksi non kas. Jadi nilai pertukaran ditetapkan setara dengan nilai pasar wajar dari pengorbanan yang diberikan atau diterima, mana yang lebih mudah dan lebih jelas untuk dihitung. Nah, selanjutnya sudah ada penentuan waktu dan pengakuan pendapatan. Sini ada 7 kriteria untuk pengakuan pendapatan dan laba. Yang pertama itu diperoleh dalam satu pengertian atau yang lain. Yang kedua itu dalam bentuk yang dapat didistribusikan. Yang ketiga, hasil dari konversi yang ditetapkan dalam transaksi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Yang keempat itu hasil dari penjualan secara legal atau dari proses yang serupa
Yang kelima, terpisah dari modal. Yang keenam itu dalam bentuk aktiva yang liquid. Yang ketujuh, baik dampak kotor maupun bersihnya atau ekuitas pemegang saham harus dapat diestimasikan dengan tingkat keandalan yang tinggi. Nah, di sini ada dasar kejadian penting atau critical event base. Untuk pengakuan pendapatan dipicu oleh kejadian penting dalam siklus operasi. Yang pertama itu waktu penjualan, yang kedua penyelesaian produksi, yang ketiga penerimaan pembayaran setelah penjualan. Selanjutnya itu ada dasar penjualan atau sales base. Untuk pengakuan pendapatan dibenarkan karena yang pertama itu harga dari produk tersebut diketahui dengan pasti. Terus yang kedua, pertukaran telah difinalisasi dengan pengantaran barang sehingga pengarah pada pengetahuan yang objektif atas biaya yang terjadi. Dan yang ketiga, dalam hal realisasi penjualan merupakan kejadian penting. Nah, selanjutnya sini ada dasar penyelesaian produksi atau completion of production base. Ini merupakan suatu metode akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan pada saat suatu produk atau jasa telah selesai diproduksi, terlepas dari apakah produk tersebut telah dijual atau belum. Metode ini sering digunakan dalam industri manufaktur dengan siklus produksi yang panjang atau untuk proyek-proyek khusus yang memerlukan waktu produksi yang lama. Prinsip utama dari metode ini adalah mengakui pendapatan secara proporsional dengan tingkat penyelesaian produksi. Artinya semakin besar persentase produksi yang telah selesai, maka semakin besar pula porsi pendapatan yang dapat diakui. Nah, selanjutnya itu dasar pembayaran atau payment base. Jadi ini mengacu pada peristiwa atau kondisi yang memicu pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan. Sederhananya, ini adalah saat perusahaan menganggap suatu pendapatan telah diterima atau diperoleh sehingga dapat dicatat sebagai pendapatan. Metode ini yang sebenarnya merupakan penangguhan pendapatan, terutama diidentifikasikan dengan metode cicilan atau installment method untuk pengakuan pendapatan. Nah, kesimpulan bisa diambil dari materi yang dibahas kali ini, yaitu pendapatan dalam akuntansi merupakan aliran masuk manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Dengan kata lain, pendapatan adalah hasil dari kegiatan operasional perusahaan yang meningkatkan kekayaan perusahaan. Konsep pendapatan merupakan salah satu konsep fundamental dalam akuntansi. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini sangat penting bagi akuntansi, auditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Pengakuan pendapatan yang tepat akan menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.